teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi, pecinta buku dan pemilik toko buku Horizon di Manokwari. Sudah baca buku apa hari ini? Saat ini di tangan saya ada sebuah buku yang sedang terkenal, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodo amat, pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Nah, saya saat ini sedang membaca ulang buku ini. Buku ini sudah pernah saya baca setahun yang lalu dan saya tertarik untuk membaca lagi karena saya merasa ada hal-hal yang perlu saya ulang dan perlu saya pahami sekali lagi yang bisa saya dapatkan dari buku ini. Oke, untuk teman-teman yang mau tahu ringkasannya, nah buku ini ditulis oleh Mark Manson. Mark Manson itu siapa? Mark Manson itu adalah seorang blogger. Coba kalau teman-teman search di Google, maka dengan nama Mark Manson, maka teman-teman akan sampai pertama-tama adalah di blognya dia. Saya paling suka membacanya pada bagian yang ini. Manson melontarkan argumen bahwa manusia tak sempurna dan terbatas. Begini tulisnya. Tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Ada para pemenang dan pecundang di masyarakat. Dan beberapa di antaranya tidak adil dan bukan akibat kesalahan Anda. Manson mengajak kita untuk mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya. Baginya, inilah sumber kekuatan yang paling nyata. Tepat saat kita mampu mengakrabi ketakutan, kegagalan, dan ketidakpastian, tepat saat kita berhenti melarikan diri dan mengelak, dan mulai menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, saat itulah kita mulai menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari dengan sekuat tenaga. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Manson menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan kekinian, serta humor yang cerdas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa mulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan apa adanya. Saya sedang berada di halaman ini, halaman 111. Dan ada bagian yang saya beri highlights karena memang sangat menyentuh buat saya. Saya bacakan ya. Semua peningkatan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat adanya sebuah kesadaran sederhana. Kesadaran itu adalah bahwasanya kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal dalam hidup kita. Tak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita. Kita tidak bisa selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada kita. Namun kita selalu bisa mengendalikan cara kita menafsirkan segala hal yang menimpa kita dan cara kita merespon. Anda masih bertanggung jawab untuk menginterpretasikan makna di balik suatu peristiwa dan untuk memilih respon yang seperti apa. Intinya adalah kita selalu menjatuhkan pilihan, entah kita sadari atau tidak. Selalu. Bagaimana teman-teman? Kalau menurut saya, buku ini seperti suatu kebalikan dari buku-buku pengembangan diri yang sebelum-sebelumnya, di mana kita selalu dipacu untuk mengatakan bahwa jika orang lain bisa, saya pasti bisa. Padahal itu bisa menjadi pernyataan yang berbahaya, karena ketika ternyata setelah kita berusaha dan tidak berhasil, apakah kita akan merasakan kekecewaan yang mendalam? Kita menjadi putus asa dan merasa dunia tidak adil? Ataukah kita bisa melihat seperti saran dari Mark Manson, bahwa kita punya keterbatasan dan itu perlu kita sadari. Dan yang selalu bisa kita kendalikan bukanlah peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, tetapi bagaimana kita meresponnya. Buku ini menjadi buku terlaris versi New York Times dan Globe and Mail. Sementara untuk di Indonesia, untuk terjemahannya, buku
yang saya pegang ini sudah menjadi cetakan ke-20 pada bulan Februari tahun 2019. Entah kalau sekarang tahun 2020 sudah cetakan yang keberapa. Mungkin ada teman-teman yang sudah mempunyai buku ini di tahun 2020. Baik teman-teman, karena saya akan meneruskan membaca buku ini, saya akhiri dulu info buku untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada info buku berikutnya. Salam.